Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Kali ini kita akan masih mempelajari pola bilangan. Kita di pertemuan ke-6. Materi ini ada di Matematika SMP kelas 8. Kurikulum yang akan kita bahas adalah kurikulum 2013. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang akan kita pelajari adalah tentang deret aritmatika. Yang sebelumnya itu barisan ya. Nah, ini deret. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari contoh 1 dan 2 di sini yang sudah disajikan. Oke, yang pertama di sini ada deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika mereka disajikannya dengan tambah seperti ini ya. Oke, sebelumnya kan kalau barisan itu dia pemisahnya itu koma ya, di sini koma. Nah, jadi kalau misalkan di sini deret, jadi ciri-cirinya yang pertama tuh dia dipisahkan dengan tambah begini. Jadi pengertian deret itu mereka adalah jumlah dari suatu barisan. Oke, contohnya di sini tentukan jumlah 6 suku pertama pada pola di atas. Ada suku pertama 9, kedua 11, ketiga 15, 13, keempat 15, kelima 17. Nah, nanti ke-6-nya berarti ditambah 2 lagi yaitu 19. Oke, kalau cara pertama yang paling mudah itu kita tambahkan 6 suku pertamanya, yaitu mulai dari 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 ditambah 19. Nanti langsung ketemu jawabannya yaitu 84. Nah, 84 itu adalah jumlah 6 suku pertama atau disimbolkan dengan S6 di sini. Nah, nanti maka istilah yang SN ini muncul untuk menunjukkan jumlah suku kesekian. Di sini jumlah 6 suku pertama berarti yang ditanya itu S6. Berarti S6 itu suku pertama ditambah sampai suku ke-6. Baik, nanti di sini ada rumusnya ya. Ada rumus yang pertama itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Oke, atau Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ya, nanti dua rumus ini bisa kita pakai juga. Nah, makanya muncullah cara kedua. Cara kedua berarti di sini Sn pakai rumus yang pertama setengah N per 2 itu kan sama dengan setengah dikali N ya. Oke, buka kurung 2A tambah N-1B. Kita substitusi di sini N-nya menjadi 6 karena yang ditanya S6. Setengah dikali 6, 2 rumusnya, A-nya itu 9, suku pertamanya ini, suku pertamanya 9, ditambah N-nya diganti 6 lagi, dikurang 1, B-nya diganti 2. B itu yang selisih dari 9 ke 11, 11 ke 13, ya, sama dengan 2 tuh. Ditambah 2 terus. Nah, jadi yang dalam kurung di sini dikerjakan duluan. 6 dikurang 1, 5, dikali 2 itu 10. Ini 2 dikali 9, 18, 18 tambah 10, 28. Nanti hasilnya dikali 3, dapat 84, sama ya. 84 juga. Oke. Atau pakai rumus yang kedua ini, maka muncullah cara ketiga. Nah, Sn sama dengan setengah N dikali dalam kurung A plus UN. Jadi N-nya disubstitusi lagi menjadi 6, setengah dikali 6, buka kurung, 9 ditambah 19 tutup kurung. Nah, A-nya ini adalah suku pertamanya. UN-nya adalah suku ke-6. Suku ke-6-nya itu kan N-nya diganti 6. Jadi U6. U6 kita bisa identifikasi suku selanjutnya yang suku ke-6 itu ditambah 2 menjadi 19 ya. 19 ditambah 9, 28. Nah, ini setengah dikali 6, 3. 3 dikali 8, 3 dikali 28, 84. Oke. Lanjut, contoh pertama kita lihat. Nah, aplikasinya di kehidupan sehari-hari bisa begini. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk deret aritmatika. Jika panjang tali terpendek dan terpanjangnya adalah 7 cm dan 27 cm, berapakah panjang tali mula-mula? Jadi ini mula-mula ini ada tali. Nah, gambarnya gini ya. Yang garis merah ini, misalkan tali. Kemudian dipotong menjadi 5 bagian. Maka setiap bagian kan itu menjadi sukunya. Suku pertama yang paling pendek 7 cm. Ada suku kedua, potongan kedua, potongan ketiga, suku ketiga, potongan keempat, suku keempat, potongan kelima,
suku kelima. Karena membentuk barisan atau deret aritmatika, nanti suku yang paling pendek ini ya U1 ya. Tali yang paling pendek itu U1, 7 cm. Dan yang paling panjang itu U5-nya. Potongan tali terpanjang 27 cm. Nah, jadi dari yang diketahui yang A-nya sama dengan 7 dan U5 sama dengan 27, kita masukkan dulu nih. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Jadi kalau yang ditanya SN, di sini kan S5 ya. SN kita ambil pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua yang setengah N dikali A plus UN dalam kurung. Oke, jadi karena S5, N-nya diganti 5, berarti setengah dikali 5. A-nya itu yang suku paling potongan tali terpendek ya. UN-nya itu adalah suku ke 5. 27 udah ada semua nih. Jadi setengah dikali 5 dikali 7 tambah 27. 7 tambah 27 35. Ini setengah dikali 5, 5 per 2 ya. 5 per 2 dikali 34. Nanti dapat 34-nya dibagi 2 tuh 17. Setelah itu dikali 5 dapat 85. Jadi panjang tali mula-mula atau panjang tali di awal itu adalah sepanjang 85 cm. Baik. Kita lihat contoh kedua. Tentukan jumlah bilangan kelipatan 3 antara 50 dan 200. Nah, jadi yang pertama kali kita cari di sini, kita menentukan dulu nih. Nah, bilangan pertama yang ada di antara 500 dan 200 yang bisa dibagi 3. Setelah 50 itu kan 51 tuh angkanya. Oke. 51 bisa gak dibagi 3? Setelah kita buktikan ternyata bisa nih. Ini 1 ya. Turun 2. Kok 2? Sorry. 3 ya. 3. 5 dikurang 3, 2. Satunya turun. Nah, 7. Nah, artinya 51 ini bisa dibagi dengan 3. Oke, karena ini kan kelipatan 3, artinya dia bisa dibagi dengan 3. Jadi yang pertama kali muncul itu adalah angka 51, bilangannya 51. Kalau kelipatan 3 berarti kita tambah 3 terus, tambah 3 54, tambah 3 57, tambah 3 60. Nanti di sini titik-titik itu ada 63, 66, 69, 72 dan seterusnya. Sampai suku terakhirnya nanti di sini diketemukan itu 198. Kenapa enggak 199? Nah, karena 199 itu ketika dibagi dengan 3 itu menyisakan angka. Jadi kita nggak pilih 199, coba kita buktikan nih. 19 dibagi 3, 6 ya. 18 dikurang, 19 nih. 19 dibagi 3 kan 6 juga, harusnya 18. Nah, harusnya ini bukan angka 9, tapi angka 8. Nah, jadi 198 harusnya yang muncul, bukan 199, karena 199 tidak bisa dibagi dengan 3. Yang bisa dibagi 3 itu adalah 198. Oke. Jadi setelah dapat barisannya ini, kemudian kita cari 198 itu suku keberapa. Nah, dari rumus UN sama dengan 198 dan kita pakai rumus A plus N-1B lagi, nanti didapat N-nya. Oke, tadi UN-nya itu 198 ya di sini. UN-nya diganti dengan rumus A plus N-1B. A-nya kita sudah tahu 51, B-nya selisihnya atau bedanya dari 51 ke 54 itu tambah 3 terus ya, B-nya 3 berarti. Oke, kita mau nyari N di sini. Jadi 51 ditambah N-1 kali 3 sama dengan 198. 51-nya pindah ke kanan jadi kurang min 51. 198 min 51 147. Di sini N-1 kali 3. Nah, ini kan kali 3 nih. Kali 3 di kiri pindah ke kanan jadi bagi 3. Kalau kali berubah atau pindah ruas menjadi bagi. Jadi N-1 sama dengan 147 dibagi 3. 147 dibagi 3 itu 49. N-1 sama dengan 49.
Berapa dikurang 1 yang hasilnya 49? 50. Jadi N sama dengan 49 ditambah 1. N-nya 50. Oke, tapi yang ditanya itu tentukan jumlah bilangan kelipatan 3 antara 50 dan 200. Jadi dijumlah nih dari 51, 54, 57, 60 sampai 198. Dan 198 itu adalah suku ke-50. Jadi pertanyaannya itu tentukan jumlah 50 suku pertama. Kelipatan 3 antara 50 dan 200. Nah, atau jumlah 50 suku kelipatan mulai dari 51, kelipatan 3 ya. Mulai dari 51, 54, 57 sampai 198. Kalau mau di total manual juga boleh juga. 51 tambah 54 tambah 57 tambah 60 tambah 63 tambah 66 terus sampai tambah 198 ya. Nah, tapi kan ada rumus tuh, rumus SN. Rumusnya bisa kita pakai yang kedua, setengah N dikali A plus UN. A-nya itu suku pertamanya, UN-nya ya suku terakhirnya. Suku ke-50 ya, 198. Nah, jadi S50 sama dengan setengah kali 50 dikali dalam kurung 51 tambah 198. Yang ini ditambah dulu 249, setengah dikali 50, 25. Hasilnya dikali dengan 249 nanti didapat 6225. Jadi jumlah 50 suku ini adalah 6225. Ya. Nah, berikut ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.